Bismillahirrahmanirrahim. Ini kondisi yang beberapa hari yang lalu, yakni di Jakarta itu ada banjir rob dari pasang yang naik ya, bahkan di Banjarmasin juga sama kondisinya. Kemudian di daerah yang agak tinggi di daerah hulu sungai tempat kami itu kena banjir banjir kiriman hujan ya. Dan sebagian mengungsi, beberapa guru kita mengungsi juga. Semeru juga begitu, memberikan meninggalkan banyak korban jiwa. Kita satu poin yang ingin saya sampaikan di awal ini, bahwasanya musibah itu terjadi atas izin Allah Ta'ala. Ini yang harus kita fahami bersama. Ma'asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum, kata Allah. Tidak ada suatu bencana di bumi maupun yang menimpa kalian illa fi kitabim min qabl an nabra'aha, kecuali itu telah tertulis di dalam kitab sebelum kami menciptakan sesuatu musibah itu, maupun kita sebelum diciptakan sudah Allah tuliskan, Allah ketahui itu semuanya. Hanya saja ini bicara takdir atas izin Allah dan sebagainya, ini tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengintrospeksi diri, kemudian merasa lepas dari tanggung jawab. Seperti misalnya banjir, kita tahu kerusakan lingkungan seperti ini di Kalimantan Selatan. Pertambangan yang membabat hutan, yang resapan airnya sudah hilang. Maka itu juga secara sababiah ya. Kalau bicara hukum, orang mungkin bicara ini sebutannya hukum alam. Kalau hutannya habis kemudian curah hujan tinggi, adalah wajar kalau itu terjadi banjir. Jadi atas izin Allah Ta'ala itu bukan bebas sama sekali dari tanggung jawab manusia. Manusia diberi tanggung jawab untuk tidak merusak lingkungan. Dan yang kedua, kalau terkait dengan seperti gunung berapi, meletus, gempa dan sebagainya, itu salah satunya juga kalau kita lihat ulah tangan manusia seperti apa, kita nggak akan temukan mungkin ya gimana penggundulan hutan mungkin nggak ada pengaruh dengan gempa bumi. Tetapi Allah mengabarkan ada kemaksiatan. Kemaksiatanlah yang membuat Allah menurunkan bencana itu. Allah mencabut nikmat itu karena kemaksiatan juga. Ini Allah tegaskan dalam surah Asy-Syura. Ya, bahwasanya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kalian itu dikarenakan perbuatan tangan kalian sendiri. Ya, wa ya'fu an katsir, dan Allah maafkan sebagian besar dari kesalahan itu. Ini sisi lain yang harus kita lihat bersama. Nah, sisi berikutnya yang bisa kita lihat bahwasanya musibah itu bisa kita petik berkahnya. Apa berkahnya? Pertama, terampuninya dosa. Ini bagi orang yang bisa menerima musibah itu dengan mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Musibah sekecil apapun itu adalah penghapus dosa dia. Yang kedua, terangkatnya derajat. Kalau dia para nabi yang nggak ada dosanya, kenapa kena musibah? Untuk mengangkat derajat. Bisa juga musibah itu bentuk penjagaan Allah Ta'ala. Ini kalau kita lihat, ada musibah itu yang justru baik. Baik untuk menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Contohnya apa? Dalam surah Al-Kahfi. Ketika ada orang miskin yang kapalnya dilubangi. Amas safinah, kata Khidir. Adapun kapal yang dilubangi itu, fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Adalah kapal itu miliknya orang-orang miskin yang mereka bekerja di laut. Fa'aradtu an a'ibaha. Aku ingin memberikan cacat pada kapal itu.
Jadi dilobangi supaya cacat. Bagi pemilik kapal itu musibah. Kapalnya jadi cacat. Tetapi di balik itu, kenapa jadi cacat? Khidir katakan wa kana wara'ahum malikun. Ya, di depan mereka itu akan ada raja. Ya'khudzu kulla safinatin ghasba. Yang raja itu mengambil setiap kapal, maksudnya kapal yang baik, dengan cara merampas. Jadi bagi pemilik kapal dia merasa mungkin bersedih kapalnya jadi rusak, ada cacatnya, tapi di sisi lain justru dengan cara itu Allah ingin agar kapal itu tidak dirampas oleh raja yang zalim tersebut. Jadi musibah itu insya Allah kalau bagi seorang mukmin ujungnya pasti kebaikan. Baik karena dosa maupun enggak. Kalau karena dosa, Allah ampuni dosa itu. Kalau bukan karena dosa kita, itu Allah akan angkat derajatnya. Nah, sisi lain yang jangan sampai lupa itu adalah kita jangan berpikir oh ini kan untuk ngangkat derajat saya saja. Ya, tapi sisi lain yang harus kita lihat itu adalah harusnya kita berpikirnya yang pertama ini loh. Yakni introspeksi dosa apa yang kita lakukan. Jangan kita berpikir oh ini untuk mengangkat derajat saya. Tapi dosa apa yang kita lakukan? Rasulullah katakan dalam sebuah hadis Hasan riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan di antara hadis yang panjang ini, dosa jenis-jenis dosa yang mengakibatkan bencana, beliau katakan di yang ujungnya wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Selama para imam mereka, para pemimpin mereka itu tidak berhukum dengan kitabullah. Di antara judulnya tadi kan berhukum dengan hukum Allah. Selama para pemimpinnya tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Wa yatakhayyaru mimma anzalallah. Yatakhayyaru itu maknanya itu adalah annahum qad ikhtaru syahwatahum. Mereka lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti apa yang telah Allah turunkan. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kecuali Allah akan menjadikan bagi mereka ya ba'sahum ya, bencana, yakni berupa apa? Wabat syahum, kekerasan, wa akhdhahum, adanya hukuman, azabahum, siksaan, fima bainahum yang ada di antara mereka. Adanya peperangan, pertentangan ya, sebagaimana yang terlihat sekarang ini di dalam penjelasan Sunan Ibnu Majah. Kemaksiatan, tidak mau berhukum dengan hukum Allah Ta'ala itu menjadikan sumber bencana. Bagaimana tidak mau berhukum dengan hukum Allah Ta'ala? Itu bisa jadi yang pertama dengan cara menentangnya. Benci betul dengan syariat Islam, dianggap nggak layak. Oh, itu cocoknya untuk zaman purba ya, 1400 tahun yang lalu. Ini jelas paling parah kalau seperti ini. Kemudian yang kedua bisa jadi menganggap hukum Allah itu baik, namun tidak mau memakai karena menganggap yang lain itu baik juga. Ini sih betul, nggak salah, tetapi ini juga baik. Itu nggak mau berhukum dengan hukum Allah, bisa begitu. Yang ketiga bisa saja menganggap baik, mau memakai, tapi nggak paham hukum Allah seperti apa. Sehingga ini juga akan menimbulkan bencana walaupun mungkin tidak sengaja dia rusak. Ya, seperti juga pada masa-masa kekhilafan Islam ya yang merosot itu sebagian inginnya semangatnya ingin tunduk pada hukum Allah, tetapi ya mungkin salah penerapan ya atau salah paham. Kemudian yang parah juga ini adalah menentangnya tapi melakukan pengkaburan, talbis, menganggap inilah hukum Allah Ta'ala padahal itu bukan ya, dicari-cari alasan untuk kemudian supaya sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Allah Ta'ala itu kemudian bisa dipakai, diterapkan dengan anggapan itu adalah
sudah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita introspeksi, kira-kira kita ini yang mana kondisinya. Baik secara individual, karena maksiat individual itu juga bisa menyebabkan musibah bagi kita. Musibah baik secara materi maupun juga musibah dari sisi agama, di mana kita ini susah diajak taat kepada Allah Ta'ala. Itu maksiat pribadi. Maksiat yang disinggung di sini, ya, ketika para penguasa tidak mau dengan hukum Allah, itu jenis yang mana bisa kita nilai masing-masing. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, bagian kedua kita ingin membahas tentang metode penafsiran kitabullah Ta'ala.